Di luar koalisi, ini kemudian ada yang namanya rekonsiliasi dan yang paling kemudian menyorot perhatian adalah rekonsiliasi yang dibarter oleh isu hukum. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko ini kembali berbicara mengenai barter kasus hukum Rizik Syihab dengan rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Muldoko menegaskan pemerintah tidak pernah mengusir Rizik sehingga Rizik seharusnya pulang sendiri ke tanah air. Hal ini disampaikan Muldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Selasa siang. Menurut Muldoko, Rizik sendiri yang memilih pergi ke Arab Saudi saat kasus hukumnya mencuat, sehingga pemerintah tidak perlu berupaya memulangkan Rizik ke Indonesia. Terkait kelanjutan kasus hukum Rizik, Muldoko mengatakan hal itu menjadi ranah Kapolri Tito Karnavian. Sebelumnya, sebagai syarat rekonsiliasi, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Dhanil Anzar Simanjuntak mengusulkan agar pemerintah memberi kesempatan Rizik pulang ke Indonesia. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Mau pergi-pergi sendiri, mau dipulangin gimana sih? Memangnya kita yang ngusir kan enggak? Mau pergi-pergi sendiri kok, kita ribut memulangin kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja Pak? Iya pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Sikap politik Partai Gerindra terkait rekonsiliasi nasional belakangan berubah-ubah setelah menawarkan barter hukum dan disebut mengincar kursi Menteri Bidang Ekonomi. Partai Gerindra kini mengaku menolak terjadinya rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Perubahan sikap politik Gerindra terkait rekonsiliasi terjadi usai pemerintah menolak tegas tawaran barter hukum kasus Rizik Syihab yang diusulkan jubir Badan Pemenangan Prabowo Sandi, Dhanil Anzar Simanjuntak. Melalui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, Gerindra kini menyatakan antara Jokowi dan Prabowo tidak perlu ada rekonsiliasi. Pasalnya, dorongan rekonsiliasi justru mengukuhkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat serta mempertajam polarisasi. Internal Partai Gerindra ternyata tak semua menolak rekonsiliasi. Berbeda dengan Fadlizon, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan rekonsiliasi pasca Pilpres lewat pertemuan Jokowi Prabowo masih mungkin terjadi. Saya pun memprediksi pertemuan ini akan terjadi, tetapi kapannya itu yang saya belum bisa berlangsung karena kesibukan kedua beliau. Pak Prabowo juga memiliki agenda dan kesibukan yang padat, demikian juga Pak Jokowi. Memang komunikasi antara pihak Pak Prabowo dan pihak Pak Jokowi terjadi, tetapi kapannya sedang saling mencocokkan waktunya ya. Bisa lebih cepat di bulan-bulan ini bisa agak lambat, tapi yang pasti saya terus terang belum bisa memperkirakan karena keduanya kesibukannya sangat padat sekali. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan proses rekonsiliasi pasca pemilu tidak boleh dimaknai sebagai upaya pragmatis antara kedua pihak yang berkompetisi. Menurut Muldoko, kasus hukum berada pada ranah negara dan tidak ada kaitannya dengan ranah politik, sehingga proses hukum tidak bisa dibatalkan atas nama rekonsiliasi. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Gun, kita melihat bagaimana sikap dari oposisi terutama Partai Gerindra ini yang mengatakan tidak mau rekonsiliasi, tapi nampaknya juga masih ragu untuk menjadi oposisi karena sampai saat ini juga belum ada ketentuan ataupun kepastian sikap. Bagaimana Anda membaca komunikasi politik yang disampaikan oleh para elit parpol Gerindra belakangan ini yang berubah-ubah? Ya, pertama menurut saya kata rekonsiliasi udah mengalami distorsi makna. Ini penting nih, rekonsiliasi kan memulihkan hubungan persahabatan, memperbaiki keadaan. Jadi sebenarnya tidak terhubung langsung dengan soal bagaimana negosiasi bagi-bagi kursi. Ini publik harus tahu. Tetapi kemudian sekarang makna rekonsiliasi kok dipahami dengan dagang sapi, negosiasi. Bagi saya karena ada juga barter hukum. Barter hukum. Jadi yang paling penting sebenarnya bagaimana menyatukan ulang warga bangsa yang kemarin terpola akibat preferensi pilihan politik yang berbeda. Dan itu wajar dalam pemilu ada polarisasi sebenarnya, dukung si X, dukung si Y. Tetapi kemudian setelah pilpresnya selesai, pilegnya selesai kan harusnya nyatu sebagai warga bangsa. Yang kemudian jadi persoalan sekarang justru di elit begitu. Justru sikap yang jelas itu akan menjadi insentif elektoral di kemudian hari. Maksud saya sikap yang jelas ya? Sikap yang jelas, misalnya sebagai oposisi. Gerindra, PKS menurut saya harus menjadi garda terdepan proses kekuatan politik di luar kekuasaan. Itu akan menjadi bagus sebagai politik keseimbangan. Karena kalau seluruhnya masuk
menjadi partai pendukung Pak Jokowi di pemerintahan, itu menurut saya tidak akan ada kanalisasi secara terlembagakan dengan baik kekuatan di luar pemerintahan. Baik, gitu. elit parpol seharusnya sudah bisa mengambil keputusan saat ini untuk memberikan kejelasan ya seperti itu. Tapi kita ketahui Bang Martin, ada juga kemudian pernyataan yang berubah-ubah, sekarang menolak rekonsiliasi, sebelumnya ada pernyataan rekonsiliasi sebaiknya dibarter dengan kasus hukum. Bagaimana? Nah, yang paling lucu itu kalau rekonsiliasi dibarter dengan kasus hukum. Ya, rekonsiliasi ini kan dalam konteks hubungan sosial, bahkan hubungan politik. Hukum ini kan ranah tersendiri, dia punya proses hukum tersendiri. Mana bisa ini dibarter? Memangnya kekuasaan politik bisa ngatur-ngatur hukum. Nah, sekarang kan yang selalu dicerca dari pemerintahan Pak Jokowi katanya adalah memakai kasus-kasus hukum. Lah kalau dia mau konsisten mengatakan bahwa hukum adalah hukum, ya nggak bisa dong dibarter-barter dengan politik. Jadi jangan kemudian dicampur baur gitu. Kalau misalnya meminta juga presiden untuk bisa membebaskan, kekuasaan presiden untuk membebaskan juga tidak ada lagi. Karena dia harus in answer to parlemen juga. Apa kita mau kembalikan kekuasaan presiden seperti Undang-Undang 45 yang sebelumnya? Nah, jadi kan ya duduk bersama, nah ayo kita kembalikan dulu kekuasaan presiden, tapi nanti dibilang diktator, jadi jangan bikin serba salah. Dan itu memang tidak bisa, hukum tidak bisa diintervensi. Ini akan jadi presiden sangat buruk. Jadi hukum wilayah legal formal yang kemudian harus semua orang sama di muka hukum dan pemerintahan. Dan presiden memang punya hak prerogatif untuk menunjuk siapa presiden, siapa menteri-menteri yang akan membantunya, tetapi tidak punya kewenangan untuk mengintervensi hukum. Itu udah clear. Negara demokrasi berlandaskan hukum, kita harus menghormati hukum dan konstitusi. Oke, rekonsiliasi artinya memang harus dimulai dari hati, bukan kemudian karena ada embel-embel lain. Rekonsiliasi itu biasa berpola resiprokal, timbal balik. Jadi tidak bisa linier. Oleh karena itu, maka posisi komunikasi itu bisa sampai pada mutual understanding, pemahaman bersama, kalau masing-masing pihak kemudian membuka diri untuk berkomunikasi. Dan berkomunikasi bukan hanya sekedar urusan elit, tetapi bagaimana menjadi role model figur elit itu ke masyarakat, bahwa penting menyatukan ulang warga bangsa ini. Komunikasi politik seperti itu sebetulnya antara elit parpol itu dibangun atau tidak sih Bang Martin? Saya rasa apalagi figur Pak Jokowi itu kan figur yang sangat open ya untuk komunikasi. Kalau itu saya rasa nggak usah diragukan. Kalau dalam konteks pemilu ya, yang dikatakan rekonsiliasi itu sebenarnya ketika putusan MK kemarin sudah keluar, ya itu selesai. Karena di situ perbedaan pendapat ya, yang mengatakan pemilu ini ABC sudah memberikan bukti-bukti, lalu pihak terkait yaitu Pak Jokowi dan kawan-kawan memberikan bantahan, lalu hakim memutuskan. Ya kita kan menerima kekuasaan pengadilan ya kan sebagai kekuasaan yang memberikan putusan. Nah, ketika itu diterima oleh kedua belah pihak sebenarnya udah reconcile, mau ngapain lagi? Nah, tinggal nanti mungkin kalau mau misalnya ya akar rumput kita kembali jalin kebersamaan. Kita harus menjelaskan ke masing-masing akar rumput kita bahwa pertandingan sudah selesai. Sekarang kita sama-sama membangun bangsa. Sama-sama membangun bangsa yang memerintahlah dengan baik, yang menjadi oposisi juga silakan mengkritik dengan baik. Bang Martin jika harus memilih membatasi jumlah parpol lain masuk koalisi atau sama sekali tidak menambah anggota koalisi, mana yang akan dipilih? Nah, tadi udah saya katakan sekarang ini kalau ibarat tubuh manusia berat badan yang ideal. Udah jangan tambah gemuk, nanti baju nggak cukup lagi. Mas Gun, terakhir. Ya, menurut saya jangan sampai mental blocking, bahwa kekuatan besar itu akan menjamin efektivitas pemerintahan. Efektivitas pemerintahan itu hanya akan ada dua prasyarat. Satu, koordinasi antar kementerian, dan itu berada di arus besar perubahan yang diinginkan oleh presiden. Kemudian yang kedua, jangan ada problem-problem bawaan, contoh misalnya kepentingan parpol yang masuk terlalu dominan pada kementerian-kementerian sehingga kemudian itu menghambat proses perubahan yang diinginkan oleh Pak Presiden. Begitu. Oke, kita tunggu bagaimana nanti komposisi di kabinet dan bagaimana akhir apakah koalisi akan menambah anggota atau memang oposisi tetap ada di luar pemerintahan seperti itu ya. Mas Gun dan juga Bang Martin, terima kasih telah berbincang malam hari ini dalam Prime Time News. Saat ini adalah ujian loyalitas koalisi. Tanggapan Anda? Ya, memang ini betul pertanyaannya, memang kita akan diuji pada periode kedua. Tapi saya mau garis bawahi gini, ada satu kesamaan platform di koalisi Pak Jokowi. Dalam menghadapi kontestasi kemarin, seluruh partai-partai politik yang ada di koalisi Pak Jokowi konsisten pada basis ideologi kita, bahwa kita membela Pancasila, seluruh pilar-pilar negara kesatuan Republik Indonesia, dan tidak main mata kepada kelompok-kelompok yang berada di luar itu. Jadi kalau kita mau mengambil satu target minimum, paling tidak dalam periode kedua pemerintahan Pak Jokowi, pada
target minimum ini saja, bahwa kita sama-sama tetap mengawal ideologi bangsa kita, itu sudah sangat baik sekali sebagai satu ujian loyalitas koalisi. Kalau perkara kepentingan partai-partai politik masing-masing, saya pikir pasti akan ada. Apalagi nanti menjelang pemilu lagi kan. Oke. Nah, tapi kalau bisa yang konsisten. terdekat juga mengenai pembagian kursi menteri ini kan juga kemudian menjadi isu yang sensitif juga kemudian ketika membicarakan mengenai ujian loyalitas. Kalau saya pikir sih kalau pembagian kursi menteri ya sampai sekarang seluruh partai-partai politik sudah sama nadanya, bahwa kita memberikan leverage pada Pak Jokowi yang memegang hak prerogatif untuk menentukan kabinetnya. Kalaupun misalnya ada partai-partai politik yang mengatakan menyiapkan 10, 11, saya pikir itu biasa saja sebagai satu partai politik menyatakan kesiapannya, walaupun itu bukan partai Nasdem gitu, tapi kita juga tidak mengutuki hal seperti itu. Nah, tidak ada satupun, saya rasa tidak ada partai politik yang tanda kutip ingin mendikte Pak Jokowi.